Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengelola Google Drive yang ada di akun belajar.id. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, langkah pertama Bapak Ibu adalah kita silakan masuk ke Google Chrome atau browser apa saja yang Bapak Ibu miliki di komputer. Di bagian address bar silakan kita ketikkan google.com. Saya perbesar layar. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah silakan kita tekan enter. Nah, kemudian di sini ada menu login. Nah, di pojok kanan atas ada menu login, silakan login dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, kalau tampilannya banyak seperti Bapak Ibu, silakan kita gunakan saja yang di menu bagian bawah ya. Gunakan akun lain ya. Kita klik. Nah, silakan login menggunakan akun yang Bapak Ibu miliki. Ini saya pakai yang akun di sini. Seperti ini Bapak Ibu ya. guru.smp.belajar.id. Kemudian kita klik kata berikutnya. Nah, silakan masukkan password yang Bapak Ibu sudah buat. Klik berikutnya. Nah, sampai sini berarti kita sudah berhasil masuk di akun belajar.id. Untuk memastikan apakah ini sudah benar atau tidak, silakan diklik di fotonya atau di nama Bapak Ibu ya. Pastikan sudah muncul data seperti ini ya. Jadi kita klik di ini, yang ada nama atau ada foto. Kalau belum dikasih foto berarti hanya muncul nama Bapak Ibu saja ya, hurufnya. Kemudian pastikan akunnya yang ini ya. Ini kita pastikan dulu. Kalau semuanya sudah oke, nah baru kita lanjut. Langkah berikutnya adalah kita klik saja yang titik 9 di sini. Ini ada titik 9 atau aplikasi Google. Klik. Nah, maka di sini ada banyak pilihan. Ada Gmail, ada Drive, ada Classroom, dan lain-lain. Saat ini kita fokus pada bagian Drive-nya saja. Kita klik di menu Drive. Saya normalkan tampilan. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah Drive kita. Dan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa untuk di Belajar ID itu kapasitas penyimpanan itu unlimited ya. Nah, di sini terlihat. Nah, kita klik saja di sininya. Ini yang saya gunakan baru 12,68 GB ya. Tapi kalau pakai yang Gmail pribadi itu maksimum hanya 15 GB ya. Oke Bapak Ibu, yang pertama adalah kita fokus ke Drive. Bapak Ibu silakan klik pada menu tambah atau baru. Kita klik. Nah, di sini ada bermacam-macam pilihan ya. Ada folder, upload file, upload folder, Google dokumen, Google Spreadsheet, Google Sheet, Google formulir, dan yang lainnya ya. Nah, nanti akan kita bahas dari foldernya dulu. Silakan Bapak Ibu klik folder. Nah, ini adalah sama seperti kalau kita punya laptop atau PC, ya kita bikin folder. Jadi Bapak Ibu harus tertib folder dan file supaya nanti tidak kesulitan dalam mencari file-file kita kemana saja, ya supaya nggak bingung. Nah, yang pertama folder ya, silakan kita buat folder. Misalkan saya beri nama foldernya adalah KBM, ya 2021 misalnya seperti itu ya. Bapak Ibu silakan bikin folder yang macam-macam. Saya buat ini kegiatan belajar mengajar ya, nanti kita masukkan di sini ada perangkat pengajar kita ya. Kemudian kita klik buat. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya sudah ada muncul KBM 2021. Saya normalkan tampilan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, silakan kita klik folder yang sudah kita buat. Klik 2 kali. Nah, di sini kosong Bapak Ibu ya. Tidak ada isinya. Nah, sekarang kita akan
ke tahap berikutnya. Kalau tadi kita belajar itu bagaimana cara membuat folder baru. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengisi folder yang sudah ada. Ya. Nah, misalkan di sini kita akan mengisi foldernya. Misalkan saya akan mengupload sebuah file di folder ini, ya. Atau bikin folder lagi di dalamnya juga boleh. Jadi ada folder, ada subfolder, ya. Ini misalkan saya bikin folder baru lagi dalamnya. Saya beri nama saja misalkan PPT, ya. PPT, ya. Itu untuk yang file-file PowerPoint. Kemudian saya bikin lagi, misalkan nanti di sini ada yang PDF. Nah, jadi supaya tidak terhambur-hambur nanti filenya kalau kita nyari. Oke. Jadi saya sudah punya dua file, satu folder yang namanya KBM 2021, kemudian ada subfolder yaitu PDF dan PPT. Misalkan saya akan mengupload file PDF, ya. Saya klik saja untuk subfoldernya PDF. Nah, kemudian kita klik tanda tambah baru, ya. Kita klik. Kemudian di sini ada upload file, upload folder. Kalau upload folder ini tidak begitu disarankan karena dikhawatirkan nanti internet tidak stabil dan isi folder terlalu banyak. Jadi dikhawatirkan kalau terlalu banyak nanti takutnya internetnya tiba-tiba putus, maka kita tidak tahu file mana saja yang sudah di-upload. Kadang itu nama filenya ada tapi ternyata isinya kosong. Nah, ini kita perlu atur bersama-sama. Sebaiknya sih kalau saran saya kita upload per file saja, ya, jangan folder, karena kalau foldernya terlalu banyak isinya nanti prosesnya juga agak lama, ya. Kita upload file. Nah, di sini akan muncul pilihan Bapak Ibu, ya. Silakan Bapak Ibu mencari lokasi file yang mau kita upload, ya. Misalkan saya cari di sini data sini BDR. Oke. Nah, misalkan di sini kita akan mengupload file-file kita, ya. Kalau tadi saya kasih contoh adalah file PowerPoint. Nah, misalkan yang saya masukkan, ya, ini ada template sertifikat peserta, misalkan seperti itu, ya. Untuk cari yang lain, nah, yang PPT. Oke, misalkan ini saya masukkan Bapak Ibu, ya. Ini ada file PowerPoint, ya. Kita pilih filenya, kemudian kalau sudah kita pilih open. Kita tunggu prosesnya. Nah, tiba sini ada proses. Oke. Nah, berarti saya sudah masuk Bapak Ibu. Oh, maaf, ini keliru. Ini termasuk di folder banyak. Kalau misalkan terjadi seperti itu Bapak Ibu, kita tidak usah mendelete, ya. Ini bisa kita klikkan saja. Ini kan harusnya tadi PPT, ya, PowerPoint. Harusnya masuk di PowerPoint. Ini saya klik kanan saja, klik kanan seperti Bapak Ibu, ya. Nah, kita pilih ke sini, ada menu pindahkan. Nah, kita pindahkan saja, ya. Atau katanya kalau yang settingan bahasa Inggrisnya move to, ya. Kita klik saja pindahkan ke sini, munculnya PDF, kita klik kembali yang tanda panahnya ini. Nah, kita pindahkan ke PPT. Kita klik kata pindahkan. Nah, maka di sini hilang. Kita coba cek di PPT-nya ada enggak? Nah, ternyata sudah ada di PPT Bapak Ibu, ya. Nah, kita bisa cek filenya. Oke, ya. Berarti sudah berhasil mengupload file, kemudian bisa memindahkan Bapak Ibu, ya. Nah, kalau misalkan di sini ada ini namanya double ini, ya. Ada tryout-nya segala macam. Nah, kita bisa klik kanan, ya. Kita rename atau ganti nama. Nah, ini bisa kita ganti nama. Misalkan saya hapus saja yang namanya, sambilkan saja tryout Google 1 praktek. Nah, misalkan seperti ini aja. Oke, saya oke. Oke, maka filenya sudah bisa
ganti. Jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar bagaimana membuat folder, bagaimana membuat subfolder, kemudian bagaimana kita mengupload file, ya. Mengupload filenya sudah. Nah, yang berikutnya tadi di PDF ini yang masih kosong, kita upload juga boleh. Kita upload file lagi. Kita cari yang PDF, ya. Ini saya ambil saja ini PDF ya, uji kompetensi penugasan. Saya open. Kita tunggu prosesnya. Nah, oke, sudah masuk Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu kalau misalkan kita punya file yang sudah kita upload di Gmail ya, di email pribadi kita. Saya berikan contoh, misalkan saya buka saja di browser lain. Saya ketikkan aja Google. Kemudian saya login menggunakan akun Gmail pribadi. Ya. Ini kita gunakan saja yang akun lain. Karena ini akunnya Gmail, ya saya cukup mengetikkan Samsudin 06 ya, nggak perlu ketik komplit ya, karena sudah punyanya Gmail. Langsung kita klik saja berikutnya. Nah, diminta password, silakan masukkan password Bapak Ibu. Oke. Sama seperti yang tadi Bapak Ibu, kita pastikan dulu benarkah ini akun kita. Kita klik yang ada fotonya. Ini saya mengerjakan kemarin, soalnya kemarin masih agak proses ya, agak lama sedikit. Ya, kita balik ke sini Bapak Ibu ya. Jadi di drive saya tadi ini sudah ada tadi folder yang bernama KBM ya. Nah ini ya, KBM21. Nah di sini ada PDF ya, kemudian ada PPT. Nah, kita masukkan semua. Nanti kalau punya misalkan ada video, masukkan saja di sini video Bapak Ibu ya. Buatkan saja folder video ya. Kita tunggu proses yang di sininya, agak lama ini. Macet. Coba buka di sini lagi. Nah, coba saya login pakai Opera, mudah-mudahan bisa. Di Microsoft Edge kayaknya ada gangguan tadi. Oke. Nah, ini kita pastikan ini adalah akun kita ya. Ini sudah betul Pak ya. Kemudian kita masuk ke titik 9 sama, masuk ke Drive. Nah, di sini saya sudah punya beberapa file. Ini ada perangkat KBM tahun 2016. Nah, misalkan saya akan mengambil ini ya, program tahunan ya. Nah, caranya kita menyimpan ke drive-nya Belajar ID, Bapak Ibu, ada dua cara. Yang pertama ini kita download dulu. Nah, ini model pertama. Kita download filenya. Kemudian kita tunggu proses. Nah, ini sudah selesai download ya. Ini kita cek. Kita pilih saja show in folder. Kita lihat tadi folder. Ah, ternyata ini ada di folder download ya. Nah, sekarang saya masuk ke sini ya. Jadi sekali lagi Pak, saya ulangi. Untuk memindahkan file kita yang ada di Gmail pribadi, contoh seperti ini ya, program tahunan, ini akan saya pindahkan ke drive yang Belajar ID.
cara pertama adalah kita download dulu filenya, ya. Setelah itu baru kita pindahkan. Ya. Nah, di sini saya misalkan langsung klik tanda tambah baru, saya klik, kemudian upload file. Nah, kita cari tadi ada jadi format download. Nah, ini program semester dan tahunan, kita klik 2 kali. Tunggu prosesnya. Jadi langkah pertama tadi adalah dari akun pribadi kita, itu kita download filenya, kemudian baru kita upload ke drive-nya Belajar ID. Nah, jadi sudah masuk. Kemudian langkah kedua adalah kita bisa melakukan share. Ya. Kita bisa melakukan sharing file. Nah, jadi sekaligus kita belajar di sini Bapak Ibu ya. Kita sharing file, misalkan cover ini mau saya sharing. Nah, cukup saya klik saja. Ya. Klik. Kemudian di sini ada kata bagikan. Ya. Kita bagikan. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini mau kita bagikan kepada siapa? Nah, misalkan tadi akan saya bagikan ke akun Belajar ID saya. Nah, ini sudah ada ya. Atau kita ketik saja dan nggak apa-apa ya. Kita ketikkan akun ID Belajar yang kita miliki. Salah. Kita lanjut klik. Guru SMP Belajar.id. Nah, misalnya seperti Bapak Ibu ya. Nah, ini pastikan di sini adalah posisinya sebagai editor ya. Jadi jangan di pemberi komentar atau pengakses lihat saja ya. Kita pilih yang editor ya. Kemudian kita kirim ya. Filenya adalah cover RPP ya. Ini adalah cara kedua kita memindahkan file kita yang ada di email pribadi, ya, di Gmail, kita pindahkan ke belajar.id. Ya. Langkah pertama tadi adalah kita download filenya, kemudian kita upload. Ya. Kemudian langkah kedua langsung kita buat sharing file. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengeceknya di Belajar ID? Kita masuk di Belajar ID. Bapak Ibu, kita klik kembali di menu yang titik 9 ini. Ya, aplikasi Google, kita klik saja, pilih Drive. Kita lihat yang di bagian dibagikan kepada saya. Jadi nanti yang dari ini tadi, ya, ini tadi kan kita bagi ya. Maka kalau di Belajar ID posisinya ada di bagikan kepada saya atau share with me, ya. Kita buka. Ada kan? Nah, di sini muncul Bapak Ibu ya. Ini tadi ada cover ya, cover RPP. Nah, ini bisa kita buka filenya. Kita cek betulkah ini yang diinginkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah filenya yang tadi ya. Nah, sekarang gimana caranya kita memindahkan ini ke Belajar ID? Nah, dari sini Bapak Ibu kita buka tadi ya yang dibagikan kepada saya, kita klik kanan saja di sini. Ini ada kata-kata salin, ada buat salin. Nah, ini buat salinan ya. Kita klik buat salinan. Karena kalau ini langsung kita pindahkan, maka ini masih seolah-olah berada di folder Gmail ya. Jadi kita buat salinannya dulu, nanti salinannya yang kita pindahkan ya. Cari ke mana ke posisi salinan disimpan. Perangkat KBM. Oke. Kita cari salinannya. Dibagikan kepada saya di perangkat KBM 2016 cover. Nah, kita di sini cari salinan. Harusnya muncul kata file salinan cover. Buat salinan, kita cek lagi kemana ke posisinya disimpan. Oke.
Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya, ada di bawah sini ya, ada kata salinan ya. Nah, di sini ini yang kita klik kanan ya, kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke drive saya, klik drive saya. Ini ada tanda panahnya ya. Kita klik. Nah, kemudian tadi kita buatnya di folder KBM 2021 ini ya. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian, jadi Bapak Ibu perbedaannya, kalau kita klik di luar begini, nanti dia berarti berada di luar. Kalau ada tanda panahnya itu berarti masih ada subfolder. Ya. Contohnya begini. Kalau saya klik yang tanda panah ke kanan, maka akan muncul folder ini, Bapak Ibu ya. Misalkan kita akan pindahkan di sini, kita klik saja pindahkan di sini. Tapi kalau mau dimasukkan di folder tertentu, misalkan mau ke PDF ya pastikan PDF-nya yang aktif ya. Tapi kalau tidak ada ya, berarti langsung kita dari sini klik folder KBM, kemudian klik kata pindahkan. Semua orang dapat ini, baik kita pindahkan saja. Kita tunggu proses ya. Nah, kita lihat saja di drive saya, kita balik ke drive saya. Tadi masuk di KBM ya, kita lihat folder KBM 2021. Nah, sudah Bapak Ibu ya. Nih. Nah, kalau begini ini berarti sudah sepenuhnya menjadi milik kita. Yang di Gmail tadi itu sudah bisa kita hapus. Ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan kita hari ini tadi adalah pertama kita buat folder, kemudian membuat subfolder, kemudian mengupload file dari laptop atau dari PC kita ke Google Drive ya di Belajar ID. Nah, setelah itu yang baru tadi adalah kita memindahkan atau menyalin file kita yang ada di Gmail ya, di email pribadi, di drive-nya Gmail, kita pindahkan ke drive-nya belajar.id. Cara pertama adalah kita download dulu filenya, kemudian kita upload. Cara kedua adalah kita melakukan sharing file ke akun belajar.id. Setelah itu nanti baru kita masuk ke akun belajar.id, cari di folder dibagikan kepada saya. Setelah kita temukan filenya, kita buat kata salinan. Nah, setelah berhasil kita salin, baru kita pindahkan ke drive kita. Nah, kemudian kalau tadi itu adalah cara kita sharing file, sekarang bagaimana kalau kita sharing folder? Ya, sharing folder. Nah, kalau sharing folder harus kita hati-hati, memang orang-orang yang dapat kita percaya saja yang kita sharing, karena kalau kita sharing folder maka setiap orang itu bisa mengambil. Tapi tergantung settingannya, misalkan yang file PPT, PowerPoint-nya kan saya sharing. Nah, kita klik saja. Ya. Kita klik folder yang akan kita bagikan, kita klik kanan, kemudian kita bagikan. Mau kita bagikan kepada siapa? Ini bisa menuju ke email seseorang, atau kita berikan ke orang banyak, cukup dengan membagikan linknya. Caranya kita tinggal buka di sini, ya. Ini dapatkan link, kita klik saja di bawah. Nah, di sini pilihannya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, artinya hanya orang-orang yang memiliki akun belajar.id yang bisa mengakses, walaupun dia punya link. Dia punya link, tapi dia tidak bisa buka kalau dia tidak login menggunakan akun belajar.id. Nah, bagaimana dengan siswa kita? Misalkan ada siswa yang belum dapat akun belajar.id. Nah, maka di sini kita atur saja. Kita klik tanda ininya, ya, yang tanda segitiga kecil di samping ini. Kita klik. Nah, kita ini siapa saja yang memiliki link. Jadi siapa saja yang memiliki link ini bisa melihat. Perhatikan prosesnya. Di sini hanya pengakses melihat saja, atau pemberi komentar atau editor. Nah, kita sarankan kalau file kita hanya supaya siswa bisa mendownload saja dan bisa melihat, maka kita pilih kata-kata pengakses lihat saja. Tapi kalau untuk editor sebaiknya jangan dibagi ke bentuk link, tapi langsung kita ketikkan nama email yang mau kita tuju, siapa yang akan kita jadikan editor untuk membantu kita dalam mengedit
atau mengisi-ngisi folder yang sudah kita siapkan ya. Jadi kita pilih pengakses lihat saja, kemudian kita klik salin link. Oke, salin link. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah, tinggal kita bagi saja linknya ya. Bisa kita catat di tempat lain. Nah, misalnya saya pasti sini. Nah, inilah link yang akan kita bagikan ke teman-teman kita yang lain ya. Nah, untuk memperpendek link ini caranya banyak sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan pakai yang model lain saja ya. Silakan kita pakai ini yang umum, biasanya kita menggunakan bit.ly ya, bit.ly ya, seperti ini. Saya perbesar tampilannya supaya kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa pakai ini. Ini kita enter saja. Oh, agak lama kalau yang di sini ya. Coba saya pakai yang di sini saja. Oh, ternyata memang agak lama semua ini bit.ly-nya. Cek di sini, ini juga belum muncul. Kita coba pakai yang di sini, bisa enggak? Agak lambat, saya coba pakai yang aplikasi lain, STTPD. Oke, nah ini contoh pakai STTPD Bapak Ibu, ini agak cepat ya. Kalau tadi bit.ly agak lambat, saya pakai yang ini. Ya. Kita masuk kembali tadi ke Google Drive kita ya. Ini kita salin linknya. Ya. Nah, kita pindahkan ke sini. Kita paste saja di sini. Kita short. Oh, diminta kita ngisiin. Nah, ini Bapak Ibu ya. Inilah hasil linknya. Ini kita kopikan, kita bagi ke orang lain ya. Jadi kalau tadi yang linknya panjang-panjang tadi yang seperti ini, nah setelah kita gunakan STTPD, hasilnya jadi begini saja ya. Oke Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran kita tentang Google ya, terutama pada saat kita mengelola folder. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi yang kita pelajari tadi adalah kita membuat folder ya, di Google Drive dengan akun belajar.id. Ya, kita buat folder, kemudian bisa membuat subfolder, kemudian tadi upload file yang berasal dari PC atau laptop. Kemudian yang kedua tadi adalah kita memindahkan file dari email pribadi ke drive-nya belajar.id, bisa dengan menggunakan cara download dan bisa menggunakan cara sharing ya. Kemudian kita tadi juga sudah belajar bagaimana cara kita melakukan sharing folder. Sharing folder ada dua macam. Ada sharing yang kita tujukan khusus ke email tertentu yang kita jadikan editor, dan yang berikutnya adalah kita sharing kepada siapa saja yang kita berikan link untuk bisa melihat apa isi daripada folder. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di materi berikutnya, yaitu tentang pembuatan Google Form ya, Google Form. Oke Bapak Ibu, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.